بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Kali ini kita akan mengangkat komentar ulama nasab dari Damaskus Syria tentang nasab Ba'alawi. Ulama yang kami maksud adalah Al-Sayyid Muhammad Al-Ju'ani Al-Husaini, yang merupakan seorang ahli bait dari jalur keturunan Al-Husaini. Beliau telah melakukan pengkajian tentang nasab ahli bait dan menyelidikinya sejak lama. Beliau memiliki beberapa penelitian yang dipublikasikan di situs web Ahlu Al-Bait, selain banyak penyelidikan yang berkaitan dengan ilmu nasab. Al-Sayyid Muhammad Al-Ju'ani Al-Husaini menempati beberapa posisi mentereng, di antaranya Wakil Presiden Perkumpulan Nasab Ahlul Bait Internasional, pimpinan umum situs web perkumpulan Nasab Arab Internasional, selain Direktur Hubungan Masyarakat di Asosiasi Ashraf di Suriah. Tulisan beliau tentang nasab Ba'alawi diunggah sebuah postingan bertanggal 3 Januari 2014. Mari kita simak tulisan beliau berikut ini. Batalnya nasab keluarga Ba'alawi. Mereka juga disebut Bani Alawi dan keluarga Alawi. Mereka tinggal di Yaman, dan bernasab kepada Alawi bin Ubaidillah, bin Ahmad, pendatang ke Hadramaut, bin Isa, bin Muhammad, bin Ali al-Uraidi, bin Imam Ja'far al-Shadiq, dan garis keturunan ini tidak valid, seperti yang dikatakan Al-Fahru al-Razi dalam kitabnya, Al-Syajarah al-Mubarakah, bahwa Ahmad bin Isa memiliki 3 putra, yaitu Muhammad, Ali dan Husain. Dia tidak memiliki seorang putra bernama Ubaidillah. Dan tidak seorang pun ulama nasab yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa memiliki keturunan ataupun tidak memiliki keturunan dari anaknya yang bernama Ubaidillah. Di antara ulama nasab tersebut adalah An-Nasabah Ibnu Inaba Al-Hasani dalam kitab Umdat Al-Tolid, An-Nasabah Al-Syarif Ibnu Al-Taktaki dalam kitab Al-Ashili, An-Nasabah Ibnu Muhanna Al-Ubaidli dalam kitab Al-Tadskirah, Al-Jaridah fi Ushul Al-Alawiyin, karangan Said Husain Al-Zarbati, kitab kontemporer. Selain dari pendapat yang telah dijelaskan di atas, yang kami kutip dari Al-Fahru al-Razi dalam kitab Al-Syajarah al-Mubarakah. Beberapa orang telah mencoba untuk menggarisbawahi banyak cerita dan ilusi tentang hijrahnya Ahmad bin Isa ke Hadramaut, hingga mereka mengatakan yang redaksinya. Kakek dari Imam Al-Sayyid Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir, adalah orang yang hijrah dari Basrah, Irak, pada tahun 317 Hijriah, ke Hadramaut, dan gelar Al-Muhajir ditambahkan ke namanya. Beliau adalah orang pertama yang datang ke Hadramaut dari keluarga Ahlul Bait. Telah berhijrah bersama beliau adalah 70 orang dari keluarganya, serta dari sepupunya, yaitu Bani Ahdal, artinya yang terdekat dan paling dekat, dan keluarga Kudaimi, dan silsilah nasab mereka kembali ke Musa Al-Kadzim bin Ja'far Al-Shadiq. 70 orang yang dimaksud, tidak satu pun dari mereka telah diidentifikasi. Artinya mereka tidak diketahui keturunan atau nasabnya. Juga, teks naif ini mengabaikan fakta, bahwa keluarga Al-Kudaimi bernasab kepada Al-Qasim bin Idris bin Ja'far bin Imam Ali Al-Hadi, dan Ja'far ini meninggal pada tahun 281 Hijriah. Jadi putranya Idris dan cucunya Al-Qasim, adalah 2 orang yang sezaman dengan hijrahnya Ahmad bin Isa pada tahun 317 Hijriah. Saat itu keluarga Al-Kudaimi belum mengkristal atau dikenal, karena Al-Qasim bin Idris adalah kakek dari banyak keluarga Alawi. Jadi bagaimana mereka bisa mengklaim bahwa kakek dari keluarga Al-Kudaimi bermigrasi bersama Ahmad bin Isa? Kemudian kami menemukan beberapa pernyataan yang melebih-lebihkan tentang hijrahnya Ahmad bin Isa dari Basrah ke Hadramaut, dan mencoba menghubungkan alasan hijrah tersebut dengan situasi politik dan sosial yang memburuk akibat perselisihan Zanji dan revolusi Karmatian, meskipun hijrahnya Ahmad bin Isa dari Basrah adalah hal yang tidak pasti. Dalam warisan keluarga Al-Kabiji Al-Husainiyah Al-Najafiyah, yang syahih bernasab kepada Ali bin Ahmad bin Isa, kami menemukan bahwa Ahmad bin Isa berhijrah dari Baghdad ke Undunus pada tahun 313 Hijriah. Jadi dia tidak tinggal di Basrah dan tidak pula berhijrah dari Basrah, seperti yang telah disebarkan oleh keluarga Ba'alawi. Padahal sebelumnya Ahmad bin Isa datang dari Madinah ke Baghdad, karena ayahnya, yaitu Isa bin Muhammad, adalah Nakib Madinah, begitu pula kakeknya, yaitu Muhammad bin Ali al-Uraidi. Sehingga asal mereka adalah dari Madinah, dan masa tinggal Ahmad bin Isa di Baghdad adalah waktu yang singkat,
antara hijrahnya dia dari Madinah ke Baghdad, dan kemudian hijrahnya dari Baghdad ke Undunus. Dari semua ini, kami menemukan bahwa keluarga Ba'alawi, selain klaimnya sebagai keturunan Alawi, telah menganyam cerita, ilusi, dan informasi palsu tentang kepribadian Ahmad bin Isa, hijrahnya, dan keturunannya. Dan semua rajutan longgar ini mengarah pada fakta, bahwa dugaan garis keturunan Alawi yang mereka klaim adalah garis keturunan palsu. Tanggapan terhadap tikaman. Dalam kitab Bahrul Ansab yang disebut Al-Musyajjar Al-Kashaf, karangan Al-Najafi, halaman 75 dijelaskan. Sayyid Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Al-Rumi. Al-Muhakkik Murtado Al-Zabidi, berkomentar dan berkata, dari sini nasab para sadah Yaman dikaitkan. Kepada Karhi dan semisalnya, saya mendedikasikan informasi ini. Telah disebutkan dalam kitab Al-Mukabiyun min Ali Abi Thalib, karangan Sayyid Al-Muhakkik Mahdi Al-Rajai, yaitu seorang muhakkik di perpustakaan Al-Sayyid Al-Mar'ashi, dan pedomana para ulama nasab di Iran. Sayyid Mahdi Al-Rajai mengatakan dalam kitab Al-Mukabiyun min Abi Thalib jilid kedua, halaman 432. Keturunan sadah keluarga Al-Ba'alawi. Adapun Abu Alawi Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir Al-Nafat, bin Isa Al-Rumi Al-Nakib, ia lahir di Basrah, dan merupakan seorang ulama dan penulis yang belajar dari ayahnya dan para ulama pada masanya di Irak dan di tempat lain, sebagaimana dia sangat murah hati. Dia berhijrah bersama ayahnya dari Basrah pada tahun 317 Hijriah, dan tinggal bersamanya di Husaisa, kemudian pindah ke Samhel dan meninggal pada tahun 383 Hijriah. Dia memiliki keturunan dari 3 anaknya, yaitu Sayyid Bashri, Sayyid Jadid, dan Sayyid Alawi, yang keturunannya tersebar di seluruh dunia. Kemudian Sayyid Mahdi Al-Rajai menyebutkan keturunan keluarga Ba'alawi, halaman 447. Karena garis keturunan yang terhormat ini memenuhi hak keluarga ini, dan bukan seperti yang dilakukan Al-Karhi dan sejenisnya, yang menikam orang untuk menipu orang lain, di mana maksud tikaman dia itu adalah untuk membangkitkan fitnah. Al-Karhi tidak mewakili Syiah atau Sunni, karena dia adalah orang buangan di Hatim, insya Allah. Akhir dari perkataan Sayyid Mahdi Al-Rajai. Berikut adalah pengantar penyebutan referensi yang bersangkutan dengan penyebutan sadah Ba'alawi. Di antara buku-buku yang berspesialisasi dalam melestarikan garis keturunan mereka adalah 1. Ghuror Al-Baha Al-Dawi fi Manakib Bani Jadid wa Bani Bashri wa Bani Alawi, karangan Sayyid Al-Musnid Muhammad bin Ali Al-Harid Al-Alawi, wafat 960 Hijriah. 2. Al-Mashra, Arawi fi Manakib Sadah Bani Alawi, karangan Sayyid Muhammad bin Abi Bakar Al-Shili Al-Alawi, wafat 1093 Hijriah. 3. Al-Uqad Al-Nabawi wa Al-Sir Al-Mustafawi, karangan Sayyid Sheikh bin Abdullah Al-Aidrus Al-Alawi, wafat 990 Hijriah. Yang dimaksud dengan penyebutan ketiga kitab ini adalah, karena di dalamnya disebut asal nasab para sadah Alawi. 4. Syamsu Al-Zahirah fi Nasab Al-Albait min Bani Alawi, karangan An-Nasabah Al-Faqih Al-Syarif Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyur Al-Alawi, wafat 1320 Hijriah. 5. Hikmah Al-Ashirah fi Talhis wa Tahzib wa Tadzil Syamsi Al-Zahirah, karangan An-Nasabah Al-Said Ahmad bin Abdullah Al-Sakof, wafat 1384 Hijriah. 6. Al-Mujam Al-Latif fi Asbab Al-Kab wa Al-Kuna fi Al-Nasab Al-Syarif fi Bani Alawi, karangan Syarif Muhammad bin Ahmad Al-Syatiri Al-Alawi, wafat 1422 Hijriah. 7. Al-Syajarah Al-Zakiyah fi Al-Ansab wa Sair Ali Bait An-Nubuwah, karangan Syarif Yusuf bin Abdullah Jamalulail Al-Alawi. Bahkan non-Bani Alawi telah mengarang kitab mengenai garis keturunan Bani Alawi, dan di antara mereka yang paling terkenal adalah An-Nasabah Al-Lugawi Sayyid Murtado Al-Zabidi Al-Husaini, wafat 1205 Hijriah, dalam kitabnya, Al-Raud Al-Jali fi Nasab Bani Alawi. Salah satu hal terbesar yang membedakan mereka adalah adanya sebuah asosiasi untuk mereka, yang disebut Rabitoh Al-Sadah Al-Alawiyin, yang didirikan setelah banyaknya Alawi di negara-negara Asia Timur, di Hijaz dan Yaman. Jadi asosiasi ini fungsinya adalah untuk menjaga, mengontrol dan menuliskan silsilah mereka, sehingga berkumpulnya mereka dengan masyarakat non-Arab, tidak menjadi alasan untuk melupakan atau menyia-nyiakan nasab mereka, dan hubungan mereka dengan saudara sepupu mereka di Hijaz dan Yaman masih berlanjut hingga saat ini. Nasab sebagai keturunan Bani Hashim ini telah menjadi terkenal di kalangan sejarawan dan ulama nasab, di antara mereka sebagai misalnya, tetapi tidak terbatas pada
1. Sejarawan Yaman, Al-Janadi, yang meninggal antara 730 Hijriah dan 732 Hijriah, dalam kitab Al-Suluk fi Tabaqal Ulama wa Al-Muluk, di mana dia berkata, juz 2 halaman 135. Di antaranya Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad, bin Ahmad, bin Jadid, bin Ali, bin Muhammad, bin Jadid, bin Abdullah, bin Ahmad, bin Isa, bin Muhammad, bin Ali, bin Ja'far al-Shadiq, bin Muhammad al-Bakir, bin Ali Zainal Abidin, bin Al-Husain, bin Ali bin Abi Talib, semoga Tuhan menghormati wajahnya, dan dia dikenal sebagai Al-Syarif Abi Al-Jadid di antara orang-orang Yaman. Asalnya dari Hadramaut, dari para syair di sana. Mereka dikenal sebagai keluarga Abi Alawi. Sampai dia berkata, kemudian dia pergi ke Makkah, dan mereka menyebutkan bahwa dia meninggal di sana sekitar tahun 2600. Dan dia adalah seorang hafiz pada masanya, yang tidak ada bandingannya di Yaman pada waktu itu dalam pengetahuan tentang hadits. Saya berkata, An-Nasabah Al-Janadi menasabkan Abi Al-Jadid kepada para syarif keluarga Alawi, adalah secara majazi. Sebenarnya dia berasal dari keluarga saudara laki-lakinya, yaitu Syarif Jadid bin Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir, seperti yang jelas di kolom garis keturunannya. Dan penggunaan majaz seperti ini ada di antara para ulama nasab, sehingga terkadang suatu suku dinasabkan kepada seorang pria terkenal tertentu, dan dia mengikutinya dalam lakap keturunan saudara laki-lakinya, karena kemasyhuran orang yang pertama. Terutama sejak Bani Jadid dan keturunan saudaranya, yaitu Bashri, telah punah pada awal abad ke-7 Hijriah. Seperti dalam Syamsu Al-Zahira, juz 1 halaman 63. 2. Abu Al-Hasan Ali bin Al-Hasan Al-Hazraji, wafat 812 Hijriah. Dia menerjemahkan dalam kitabnya, Al-Uqad Al-Zahir Al-Hasan, manuskrip, Bab Al-Ain Al-Muhmalah, untuk Al-Syarif Abi Al-Jadid. Dan dia menyebutkan pilar garis keturunannya kepada Ali bin Abi Talib. Semoga Tuhan meridhoi dia, dan dia memberikan isyarat bahwa dia berasal dari para syarif keluarga Abi Alawi. 3. Abu Al-Abbas Ahmad bin Abdul Latif Al-Syarji Al-Zabidi, wafat 893 Hijriah, di mana ia menyebutkan dalam kitabnya, Tobaqot Al-Hawas, halaman 195, hijrahnya leluhur para syarif Bani Ahdal, leluhur Bani Al-Qudaimi, dan leluhur Bani Alawi, dari Irak ke Yaman. Dan dia menghubungkan ini dengan Tarikh Al-Faqih Husain Al-Ahdal, dan Jawahir Al-Tijan fi Ansab Adnan Wakahtan, karya Al-Faqih Muhammad Al-Mudajan Al-Qurashi. Dan seterusnya. Kita tidak perlu panjang lebar dalam hal ini, karena nasab tersebut terlalu masyhur untuk dimasyhurkan, dan terlalu jelas untuk dituliskan. Sebagaimana dikatakan Al-Shili dalam Al-Masyrah, sulit untuk membatasi kata-kata para ulama nasab dan sejarawan dalam hal ini, dan apa yang saya sebutkan sudah cukup, insya Allah. Dan jika bukan karena takut akan perpanjangan, saya akan menyebutkan teks dari semua yang saya kaitkan dengannya. Setelah itu Al-Sayyid Muhammad Al-Ju'ani Al-Husaini menjelaskan keturunan-keturunan dari Bani Alawi atau Ba'alawi.